Saya Bima Sakti, dulu seorang pesepak bola dan sekarang saya berkarir sebagai pelatih timnas U16. Mengawali karir saya tahun 91, waktu itu sekitar umur 14-15 tahun terpilih menjadi pemain di skuad SMP Negeri 5 Balikpapan, sehingga waktu itu pas pula rumah saya juga dekat lapangan bola. Ya, dekat lapangan bola karena orang tua saya seorang angkatan udara, sehingga karena lingkungan dekat lapangan bola, kemudian lihat teman-teman juga sering latihan bola, sehingga saya tertarik untuk bermain bola. Walaupun sebelumnya saya juga sempat meniti karir sebagai atlet badminton atau bulu tangkis, tapi saya melihat karena waktu itu kesempatan untuk berkarir di sepak bola lebih besar, karena waktu itu ada turnamen Gala Siswa tahun 91 dan saya terpilih menjadi salah satu pemainnya, dan waktu itu juga alhamdulillah saya terpilih menjadi pemain terbaik dan cetak gol terbanyak 10 gol. Dari situ saya langsung bertekad saya ingin benar-benar menekuni karir sebagai pesepak bola, dan tahun 91 setelah piala turnamen Gala Siswa saya dipanggil oleh Persiba Junior, waktu itu persiapan untuk Piala Suratin di Sukoharjo. Jadi saya sempat bergabung dengan teman-teman yang sudah bergabung sebelumnya, dan saya juga termasuk paling muda. Dan setelah latihan beberapa minggu sebelum berangkat saya dipanggil oleh pelatih dan manajer, diberitahu bahwasanya saya nggak terpilih. Dan waktu itu juga sempat ada informasi bahwasanya kita akan dapat pembagian sepatu bola merek terkenal ya. Dan saya waktu itu disampaikan, Bima kamu juga nggak dapat sepatu. Waduh, kecewa banget, sempat nangis, sempat stres lah. Karena waktu itu usia masih muda, kemudian kita punya cita-cita, tekad yang untuk menjadi pemain bola, ternyata ya diuji bahwasanya kesuksesan itu memang tidak mudah, perlu proses. Dan waktu itu saya sempat nangis di rumah. Kemudian orang tua, karena seorang tentara ya, bilang anak tentara nggak boleh cengeng gitu. Dan waktu itu mungkin Tuhan sudah atur semuanya, ada seorang pelatih memberikan buku panduan latihan, itu ciptaan Wilcover, salah satu pelatih legenda asal Belanda. Itu dilempar ke dada saya bilang, ini buku apa Pak? Saya bilang gitu. Saya buka-buka, wah ini buku teknik-teknik skill individu. Dari situ saya lebih tertarik lagi dan lebih terpacu lagi untuk mengembangkan karir saya, untuk mengembangkan kemampuan saya lagi. Jadi saya tiap pagi bangun pagi, kemudian ke lapangan, dan saya beberapa kali juga sempat juga diolok-olok sama teman-teman satu komplek dengan saya, diteriakin kalau saya latihan pagi kan harus berangkat sekolah, waktu itu masih SMP kelas 3. Bima mau kemana? Saya dalam hati saya mau sukses. Besoknya lagi gitu juga, latihan pagi, mereka berangkat sekolah, saya juga sebenarnya berangkat sekolah, cuma saya latihan dulu gitu. Dibilangin lagi, Bima kamu kayak orang gila di lapangan. Ya, memang bener, nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Tapi saya punya cita-cita gitu, saya punya tujuan. Sebab itu saya waktu itu latihan pagi, siang, sore di lapangan yang ya bersyukur sekarang namanya lapangan Bima Sakti, Lanut Balikpapan. Dan dari situ saya lebih termotivasi lagi ya untuk menunjukkan bahwasanya walaupun saya tidak berangkat dalam turnamen Suratin, tapi saya juga bisa sukses karena cita-cita saya pingin dari awal ya, dulu kalau nonton secara langsung Liga Belanda, Liga Italia, kan dulu zaman tahun 90-an itu kan yang ngetop Liga Belanda, Liga Italia, Liga Jerman. Saya punya keinginan gitu, wah saya pingin main di luar negeri gitu, pingin ketemu dengan pemain-pemain top dunia gitu. Dan itu ternyata menjadi motivasi gitu. Dan saya juga waktu itu karena melihat orang tua saya, ya saya juga pingin bahagiakan mereka lewat karir sepak bola. Ya saya muslim, saya pingin naikkan haji orang tua saya, pingin membelikan rumah orang tua saya, pingin membelikan mobil orang tua saya, dan itu ya harus kerja keras lewat sepak bola gitu. Dan bersyukur setelah 5 tahun, 7 tahun kemudian cita-cita itu tercapai semua, dan saya bersyukur bisa masuk tim nasional tahun
kita terpilih untuk berangkat ke Italia. Waktu itu bersama tim Primavera, kita sempat 2 tahun di Italia, ikut kompetisi di sana selama 2 tahun, tahun 93 sampai 95. Nah, 95 kita balik ke Indonesia, 96 saya terpilih menjadi pemain untuk bermain di luar negeri. Ternyata cita-cita saya tercapai lagi, saya bermain di Helsingborg IF Swedia selama 1 tahun. Sepulang dari Swedia, saya masuk ke klub Pelita Jaya, kemudian ada beberapa klub yang saya sempat bermain setelah Pelita, PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, kemudian sempat juga ke Persema Malang, kemudian ke Persepar Palangkaraya, Gresik United, dan terakhir saya mengakhiri karir di usia 41 tahun di Persiba Balikpapan. Dan 2017 saya beralih profesi sebagai pelatih. Dan waktu itu saya bersyukur ditunjuk oleh PSSI untuk mendampingi Luis Milla di timnas U23 senior, dan sampai sekarang alhamdulillah masih di timnas U16. Tahun 93, waktu itu pas kita berangkat ke Italia, saya juga sempat cedera betis, kena injek dengan pemain lawan. Yang waktu itu masih cukup muda juga ya, belum begitu berpengalaman, dan kita juga tinggal di negeri orang yang untuk telepon pun kita susah gitu, paling juga seminggu sekali, dulu kan belum ada handphone. Dan ya sedih, ya perasaan sedih, kita nggak bisa main. Kemudian lihat teman-teman bisa latihan, kemudian mereka bisa bertanding, saya harus istirahat lama. Itu memang ya berat ya bagi seorang pemain, apalagi pemain muda. Kita tinggal jauh di negeri orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, apalagi waktu itu saya kan usia 16-17 tahun, jadi masih butuh lah perhatian orang tua. Kita harus tinggal di luar negeri, itu yang jadi beban buat kami, buat saya ya waktu itu khususnya. Tapi untung ya teman-teman juga mensupport. Yang paling penting itu teman-teman mensupport, cepat sembuh. Dan waktu itu juga perhatian dari seluruh staff, official, pelatih itu sangat besar kepada saya, sehingga saya bisa recovery cepat dan bisa bermain lagi. Itu cedera saya pertama. Dan setelah itu di masa-masa kalau dibilang golden age ya buat pemain bola, di umur 25 tahun saya sempat cedera, patah tulang fibula dan pergeseran ligamen. Waktu itu tahun 2004 saya patah, dan mohon maaf 2002 saya patah setelah saya memperkuat timnas untuk melawan India. Itu ujian yang paling berat banget buat saya, karena di diagnosa dokter ini patahnya parah gitu. Dan waktu itu saya sempat istirahat 10 bulan. Kemudian kalau dihitung maksimal ya hampir setahun, karena setelah 10 bulan itu saya harus menghilangkan rasa trauma itu yang sangat berat. Ya, sangat berat. Dan berapa kali juga kadang dikerjain sama temen gitu saat lagi berlatih, padahal temen itu jauh gitu, sekitar 10 meter, 15 meter. Jadi kadang-kadang Bima gitu, saya langsung cepet buang bolanya gitu. Jadi padahal teman saya masih jauh gitu. Dan itu yang agak sulit saya, karena trauma itu yang berat gitu. Dan setelah berapa kali momen-momen latihan, di sliding sama temen, berbenturan dengan temen saat latihan, ternyata itu juga membantu buat saya untuk bisa menghilangkan rasa trauma itu. Ternyata saya nggak apa-apa nih benturan. Tadinya awalnya sebulan 2 bulan tuh berat banget. Kalau ada yang mau datang bunyi suaranya bola datang sama sepatu injek rumput itu aja udah rasanya kayak hilang kepercayaan diri gitu. Karena takut cedera lagi, takut patah lagi. Padahal ya dukungan dari keluarga juga, ini sudah dioperasi, sudah dipasang pen, sudah pasti lebih kuat gitu. Nggak usah takut, nggak usah cemas gitu. Dan yang paling terpenting mungkin hilangnya tuh dari momen-momen latihan, kemudian support dari keluarga dan dari orang tua, kemudian dari istri saya juga waktu itu menyampaikan bahwasanya
pasti sembuh dan yakin bahwa masih bisa main bola lagi walaupun mungkin nggak 100% sembuhnya. Tahun 2004 itu saya baru memulai lagi untuk bermain. 2004 setelah 2002 saya cedera, jadi kurang lebih hampir 10 bulan, setahun lah untuk masa recovery, menghilangkan traumanya. Dan waktu itu ada kecemasan setiap mau dicoba tanding itu, makanya waktu itu program pelatih itu saat itu memainkan saya nggak langsung di awal gitu, di 10 menit akhir, kemudian di 15 menit akhir saat tim lagi posisi menang dan nggak dalam posisi tertekan, sehingga saya nggak begitu beban untuk masalah kemenangan tim, tapi beban bagaimana menghilangkan rasa trauma itu. Ya ada rasa ketakutan gitu, karena terpikir juga dalam benak saya, di dalam sini ada pen gitu, ada 12 pen waktu itu, sehingga saya ada rasa gimana kalau patah lagi, gimana kalau benturan. Itu yang paling kecemasan itu yang sulit saya hilangkan, dan itu jadi menghilangkan rasa kepercayaan diri saya juga gitu sebelum bertanding. Bisa nggak saya main seperti dulu waktu sebelum cedera gitu. Jadi ya dengan berjalannya waktu, dengan cara pelatih memberikan kesempatan buat saya untuk main nggak dari awal, sehingga waktu itu akhirnya berjalan dengan sendirinya, karena pertandingan per pertandingan selalu ada momen-momen tertentu yang membuat saya semakin lebih percaya diri gitu. Cuma waktu itu ya memang bukan itu aja yang jadi masalah juga. Ya dulu saya pemain timnas, ya kan, sudah nggak di timnas lagi, kemudian yang biasanya bermain 90 menit terus, ini main hanya 10 menit, kadang dipanggil tapi nggak jadi main. Nah, itu juga jadi beban buat saya gitu, karena saya mantan pemain tim nasional kok nggak main gitu. Apalagi ya kita namanya manusiawi, wah ini bonusnya besar, ya kita nggak jadi main, wah itu rasanya kecewa. Tapi saya nggak pernah meluapkan ke pelatih atau ke teman-teman yang senasib nggak main gitu, karena saya juga belajar ya saya harus bisa mengendalikan itu. Ya paling saya curhat ke istri, ke orang tua gitu ya. Untungnya istri dan orang tua juga mensupport, ya nggak apa-apa, nanti besok-besok pasti akan dapat kesempatan, dan setelah dapat kesempatan tunjukkan bahwasannya kamu bisa, bahwasannya kamu mampu gitu. Tahun 2016 waktu itu saya juga sempat ditawari oleh PSSI untuk mendampingi Riedel di Piala AFF, dan waktu itu mereka sampai ke final ya melawan Thailand. Dan waktu itu saya terpikir ya, wah saya harus mengakhiri karir saya sebagai pesepak bola. Walaupun waktu itu saya juga di Persiba Balikpapan ditunjuk sebagai pemain dan merangkap sebagai pelatih, dan itu bagian dari pembelajaran mungkin. Tapi kadang saya masih lebih pengen, lebih nyaman jadi pemain bola gitu, karena ya merasa sedih gitu karena harus pensiun, walaupun memang dari segi umur memang udah tidak muda lagi, 41 tahun. Tapi saya pikir performa saya masih bisa gitu, walaupun waktu itu merangkap 2 jabatan. Jadi saat dipasang jadi pemain, saya jadi pemain. Begitu pas saya nggak main, saya merangkap jadi asisten pelatih. Ada rasa ketakutan ya setelah jadi pemain yang diulu-ulukan oleh masyarakat, yang menjadi idola ya mungkin ya. Setelah jadi pelatih, kita harus dari nol lagi, profesi baru. Dan yang saya pikirkan lagi, tanggung jawabnya juga berbeda. Kalau kita sebagai pemain di satu pertandingan, di tim ya sekitar 18, 20, 25 pemain. Saat pertandingan 11 pemain di lapangan. Jadi secara konsentrasi, secara tekanan rame-rame gitu ininya beban itu. Tapi sebagai pelatih kita harus tanggung jawab sendiri, apalagi tim kalah, tim dalam posisi tertekan. Itu yang
terpikir dalam benak saya, wah ini saya tanggung jawabnya lebih berat jadi pelatih, jadi pemain. Walaupun waktu itu saya juga masih pengen main bola lagi, karena makanya saya kemarin ngobrol ke teman-teman pemain usia muda, manfaatin bener-bener, karena kalau sudah masa-masa pensiun, masa transisi itu berat. Ya, sayang banget mau meninggalkan karir saya sebagai pesepak bola yang mohon maaf ya dari sebagai pemain itu otomatis kan kontraknya lebih besar dibandingkan jadi pelatih yang mulai dari nol dulu gitu. Nggak mungkin kita jadi pelatih langsung seperti mohon maaf Coach Rahmat Darmawan, Coach Aji Santoso, Coach Widodo, Coach Neil Maizar, Coach Fahri yang sudah top, yang punya kontrak mungkin sama setara dengan pemain, mungkin bahkan lebih. Tapi kalau kita mulai dari nol sebagai pelatih, otomatis kan pendapatan, kemudian kontrak itu berbeda gitu. Jadi itu yang jadi kepikiran juga, wah kita jadi pemain kontrak besar, begitu jadi pelatih langsung down, drop jatuh banget, karena pasti apalagi sebagai asisten bukan head coach kan waktu itu. Itu yang jadi, tapi saya ya bersyukur waktu itu langsung jadi asisten pelatih di Persiba, kemudian langsung jadi asisten pelatih di Timnas. Dan saya waktu itu berpikirnya ya saya harus belajar gitu, saya harus belajar karir yang baru karena ini beda seperti pemain. Sebagai coach, pesan saya buat adik-adik pesepak bola yang sekarang masih berkarir di sepak bola, yang paling utama adalah respect ya, respect sesama pemain, jangan saling mencederai, karena ya kita cari makan di bola. Karena saya juga pernah merasakan cedera yang begitu parah, itu sedih banget dan berat banget untuk bangkit bisa bermain lagi, apalagi karena kita mungkin kelalaian kita, karena terbawa emosi dalam setiap pertandingan, kita mencederai lawan, kita emosional tinggi, kita mencederai lawan sehingga mereka harus berhenti main bola. Ya bersyukur saya nggak berhenti main bola waktu itu, tapi hampir gitu, dan itu berat banget untuk mereka bisa bangkit. Ya mungkin butuh proses yang panjang. Oleh sebab itu kita harus saling menjaga sesama pemain, sesama profesi pesepak bola. Dan buat pemain-pemain yang sekarang berkarir, perjalanan karir sepak bola itu nggak akan mulus. Pasti mereka akan mengalami suatu kejenuhan, mengalami suatu rintangan, tantangan, cedera, nggak main, kemudian diputus kontrak, dan bermacam-macam lah kendalanya. Dan mereka harus bisa lebih bijak, bisa lebih pintar, karena setiap pesepak bola pasti punya masalah masing-masing, bukan hanya di sepak bola aja, di luar sepak bola juga banyak. Tapi bagaimana kita bijak dan bagaimana kita caranya untuk menyelesaikannya.